Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Monitoring Temperatur dan Fan Control. Sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Rifki Raihan dari kelompok 2 dengan NPM 123220012. Nama saya Wahyu Pratama dengan NPM 123220006. Nama saya Sahrul Nur Fauji dengan NPM 123220014. Proyek ini bertujuan membangun sistem monitoring suhu berbasis IoT yang mampu mengontrol kipas secara otomatis dan manual. Dengan menggunakan sensor suhu, sistem akan memantau kondisi suhu ruangan secara real time. Dan jika suhu melebihi batas yang telah ditentukan, sistem akan secara otomatis mengaktifkan kipas untuk menurunkan suhu. Lalu data suhu dan status kipas dapat dipantau melalui perangkat mobile. Kita juga dapat mengaktifkan mode manual pada kipas sehingga bisa dikontrol secara manual. Berikut alat dan bahan yang kita gunakan. Untuk controller kita menggunakan SP32 untuk mengontrol seluruh sistem. Ia akan membaca data dari sensor, memproses data tersebut, dan kemudian memberikan perintah ke komponen lain seperti relay. Lalu ada relay. Digunakan untuk mengontrol perangkat yang membutuhkan arus listrik yang lebih besar daripada yang dapat disediakan oleh ESP32 seperti kipas 12 volt. Kemudian ada kipas. Kipas akan berputar ketika mendapat perintah dari relay yang dikontrol oleh ESP32. Kemudian ada sensor DHT. Sensor ini untuk mengukur suhu lingkungan sekitar dan kelembaban relatif udara. Selanjutnya, kita menggunakan heat gun untuk percobaan alat yang kita buat sebagai rekayasa penghangat sebuah ruangan. Berikut rencana anggaran biaya yang kita butuhkan untuk membuat proyek ini. Berikut untuk lebih jelas diagram wiring yang kita buat di proyek ini. Selanjutnya ada penjelasan mengenai program dari proyek yang kita buat. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana program atau codingan dari proyek kami, yaitu monitoring suhu dan kipas kontrol. Tentunya pertama-tama kita menggunakan aplikasi Blink dan juga software Arduino IDE. Di sini saya sudah mendownload dari ESP32 modulnya di library-nya, kemudian juga mendownload library dari Blink, kemudian mendownload untuk portnya. Dan di sini kita sudah memasukkan beberapa komponennya, yaitu DHT22 dan juga relay. Di sini dapat mencantumkan pin pada sensor DHT, yaitu pada pin 27. Saya menggunakan pin 27. Di sini juga saya menggunakan tipe sensor DHT-nya yang seperti apa. Ketika teman-teman menggunakan DHT11 bisa dicantumkan di DHT11. Nah, di sini kita menggunakan relay pin pada 33 pada ESP-nya ya. Nah, kemudian di sini kita dapat memasukkan kode autentikasi Blink-nya. Nah, kita dapat mengganti dengan token autentikasi pada Blink. Nah, tentunya ESP juga harus terkonek dengan WiFi. Di sini saya konekkan ESP dengan WiFi handphone saya. Ini beberapa nama password dan juga nama WiFi-nya. Kemudian di sini kita dapat virtual pin untuk membaca dan menampilkan data pada Blink. Nah, ini ada V1 untuk temperatur, V2 untuk kelembaban, kemudian V3 dengan untuk relay, V4 untuk otomatis modenya. Nah, ini ada variabel untuk mode otomatisnya. Saya di sini menggunakan otomatis mode. Ketika otomatis mode ini dapat dibaca melalui aplikasi Blink dan kita dapat mengaturnya untuk mode aktif dan non aktifnya. Nah, di sini di bawah ada codingan untuk mengatur relay. Relay tidak dapat dikontrol menggunakan mode manual saat mode otomatis aktif, maka harus nonaktif dulu agar relay dapat bekerja. Nah, di sini kita diatur secara manual, bisa secara sesuai dengan suhu. Ketika suhu lebih dari 30 derajat, maka
kipas akan menyala. Di sini kita dapat diatur secara manual dengan syarat ketika mode otomatis mati. Nah, untuk menghubungkan ke WiFi kita menggunakan codingan berikut untuk menghubungkan ke WiFi dengan maksimal 20 percobaan, dan juga kita dapat menampilkan bagaimana WiFi terhubung atau statusnya, dan juga IP address ataupun ketika memang gagal terhubung ke WiFi. Selanjutnya itu ada komunikasi serialnya. Saat menghubungkan ke WiFi, inisialisasi sensor DHT dan juga untuk relaynya. Nah, selanjutnya itu pastikan WiFi tetap terhubung. Ketika WiFi terputus, maka akan terdapat tampilan seperti ini. Kemudian untuk membaca sensor, yaitu pertama membaca kelembaban humidity, yaitu dengan sensor DHT ini pada codingan. Kemudian ada suhu dalam Celcius, dan juga dapat menampilkan ketika sensor gagal membaca sensornya. Kemudian pada serial monitor atau pada aplikasi Bing juga dapat menampilkan suhu atau temperatur dengan satuan derajat Celcius, kelembaban atau humidity dengan satuannya persen. Nah, ini untuk mengirim data ke Blingnya. Untuk mode otomatis, kita dapat mengontrol suhu jika mode otomatis aktif, yaitu ketika suhu di atas atau tepat pada 30 derajat atau 32 derajat, maka kipas akan dinyalakan. Namun ketika suhu di bawah atau bukan 32 derajat, maka kipas akan dimatikan. Selanjutnya, mari kita lihat cara kerja alat yang telah kita buat. Bisa kita lihat, suhu awal masih di bawah 32 derajat. Lalu menggunakan heat gun untuk menaikkan suhu. Dan kipas akan menyala jika suhu di atas 32 derajat. Lalu kipas akan mati jika suhu kembali turun atau di bawah 32 derajat. Untuk menggunakan mode manual, kita hanya perlu mematikan mode otomatis. Hasil dari proyek kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.